Ceritain di mana dong itu waktu pertama kali itu yang di mana sih? Dharma itu di mana tuh? Oh, yang di Dharma itu alhamdulillah itu waktu itu saya masuk final itu Pak. Oh, final ya? Waktu itu cuma gak dapat juara 1 tapi gak apa-apa sih. Udah masuk 10 besar aja itu udah luar biasa buat saya. Saya masih punya rekamannya. Masih ada juga? Ada. Oh iya, boleh dong. Kita bongkar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali di Kava Channel ya. Oke, hari ini kebetulan saya berkunjung ke rumah siapa? Nah, itu dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tahu nggak orang ini? Tahu nggak guys? Halo, enggak. Wah, ini fan banget nih, fan setia ini. Wah, Ini pakai poin jauh-jauh datang dari Kuningan ke sini. Luar biasa banget Pak. Asal saya senang banget karena betul sekali. dia tuh yang tahu sejarah saya dulu susahnya kayak gimana. Pokoknya dia tuh tahu semuanya pokoknya Pak. Yuk kita bongkar ya guys ya. Bongkar. Wah, Mau dibongkar Pak ini? bongkar kita bongkar lah. Bagaimana perjalanannya dia nih dari mulai zaman susah sampai zaman sekarang sukses. Wah, mobilnya udah merah tuh. Waduh, Enggak lah, Pak, ini biasa emang mobil ini. Wah, apa? Dia sukses tuh. Dari seorang karyawan tukang buah, tukang sendal, sekarang jadi YouTuber. Wah, luar biasa nih, miliarder ya. Jangan lupa tuh ya. Kalian tongkrongin lihat tuh. Ridwan Devan Channel. Wah, dia tuh. Pokoknya membuat seorang wanita semuanya terpinggal-pinggal. Oh, ini motor siapa ini? Bagus nih. Enggak Pak, ini motor abang nih. Oh, Kang Wahab. Jadi dia tuh biasanya tuh suka sama motor-motor apa nih? Motor-motor tua gitu Pak. Mantap Mudah-mudahan lah. dulu lah kayak gitu. Iya. Pokoknya dia tuh pokoknya saya juga nanti mau ada ungkapan ya Hmm. tentang Pak Kepo ini orangnya bener-bener berjasa banget. Oh, Di dunia biasa. kamera terutama ya, ini tuh dia tuh adalah salah satu orang yang benar-benar memberikan pengalaman di depan kamera. Pernah bikin film-film pendek gitu kan? Ya, ya, Nanti itu. kita bakal ceritain. Kita kupas tuntas ya guys ya. Iya. Ya. Jadi saya mau lap dulu nih soalnya ini basah Pak, bekas hujan Pak. Emang hujan di sini? Iya, sama setiap pagi pasti gini. Oh, mantap ya. Nah, itu abang saya tuh. Oh, itu nih nih. Nah, Ini dia kita tuh. kenalan dulu sama abangnya ya. Ini yang ganteng, surateng, sekoteng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bang? Alhamdulillah. Gimana bang sekarang bang? Katanya mau denger-denger mau cepet nikah nih bang. Wah, jangan dulu ditanya. Aduh. Kapan bang? Ngundang-undang atau bang? Ya insya Allah nanti diundang. Oh gitu ya. Kalau sudah Allah kehendaki ya. Ya. Saya mau interview sama adenya nih. Alhamdulillah. Oh, syukur. Ketemu. Pengen kupas tuntas masa lalu dia tuh. Saya fantastis bisa seperti ini nih. Yuk. Guys, yuk. Jangan kemana-mana ya. Awas tuh, mau lewat intro dulu ya, guys. Oke guys, kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini udah 2 hari di sini guys sebetulnya ya. Biasa, satu silaturahmi. Ya, Betul. kita ini saudara ya Pak ya. Betul banget, saudara seiman yang telah diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul sekali ya. Itu jadi saya datang ke sini satu silaturahmi, kedua ya pengen bincang-bincang seperti ini gitu. Jauh-jauh dari Kuningan Ya. ini luar biasa banget. Jadi saya tuh makasih banget sama Akafi ini yang udah datang ke sini Pak. Luar biasa deh. Jadi dulu itu Kak Ridwan ini, saya dulu Kak Ridwan ini satu atap sama kita nih, sama Betul saya banget. satu atap ya, kerja bareng gitu ya. Ya. Jadi tukang buah, saya jadi tukang sapu-sapu. Ya, pokoknya ini humble banget, luar biasa pokoknya, guys. Ya. Jadi di mana ini mau cerita bongkar-bongkar? Harus dibongkar Pak di sini Ya. Pak. Harus dibongkar karena emang Pak Kepo ini salah satu orang yang benar-benar tahu banget tentang perjalanan saya. Waktu dulu, pokoknya saya mah banyak cerita sama Pak Kepo lah tentang perjalanan saya. Jadi dikupas tuntas aja Pak, gak apa-apa Pak. Biar tahu semuanya. Jadi
kadang nih kita sebagai manusia tidak tahu kedepannya seperti apa. Kadang dulu kita culun, sekarang kita cool ya. Cool. Cool, Chan Marandi ya. Betul. Ya, tidak tahu perjalanan orang seperti apa ya. Alhamdulillah sekarang kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan kedepannya semakin sukses lagi tentunya. Amin Pak, ya Allah. Amin. Tapi Pak, Pak Kepoy, Ya. menurut Pak Kepoy yang Pak Kepoy tahu tentang saya gimana sih Pak orangnya? Biar tahu nih. Ya, ini saya cerita dulu ya. Ya. Pertama saya ketemu dengan beliau ini, pokoknya dulu dia tuh culun banget, pokoknya kayak ketemu di mana gitu ya. Pertama kenalan dia masuk ke salah satu toko serba ya. Betul. Ya bekerja di situ kita bersama-sama gitu. Kita sering dekat ngobrol-ngobrol bareng dan satu atap satu mes ya. Iya, satu mes. Yang pastinya tuh saya tuh pas ketemu sama Pak Kepoy nih, kenal sama Pak Kepoy, benar-benar banyak ilmu, pengalaman yang luar biasa dari Pak Kepoy. Jadi dulu tuh saya hobinya itu main kamera ya. Betul. Betul ya, bikin film-filman lah, iseng dulu. Karena kita kan kesibukan sehari-hari kerja ya. Kerja gitu Jadi kan kalau sekalian 8 libur, jam ya. kita ini ya, Ya, isi waktu gitu. dengan bikin film. Nah, Bikin kebetulan emang Pak Kepoy itu waktu itu mempercayakan saya untuk jadi talentnya. Talentnya, ya. Nah, jadi kita cuma heureuy lah kayak gitu. Jadi Heureuyan. ini tuh pertama banget aku tuh bener-bener masuk di dunia kamera, film-film kayak gitu tuh emang dari beliau. Kayak gitu. Jadi beliau tuh luar biasa banget buat saya. Pertama kita buat film apa? Superhero. Ya, yang superhero yang ngapung. Ya. Superhero gitu kan. Itu bisa dilihat di mana sih Pak? Ada gak sih? Ada filenya nih tuh. Filenya tuh ada sebenarnya. Nah, terus waktu itu buat juga yang lip sync Pak. Lip sync, ya. Lip sync lagu. Karena saya kan seneng banget tuh Pak. Emang saya tuh udah seneng tuh dari dulu soal nyanyi itu, apalagi dia tahu sih. Saya waktu di Toserba itu, ya kan kalau ketika jadi pramuniaga tuh pasti saya tuh nyanyi Pak. Kalau ketika ngenin buah kan. Ya itu Pasti dia. kan? Heeh. Saya tuh nyanyi-nyanyi di sana. Pokoknya goyang-goyang pantat. Makanya itu, aduh. Saya tuh dulu sempat udah disebut artis sebenarnya Pak. Ya. Artis Toserba itu Pak. Soalnya berisik mulu, soalnya suka nyanyi setiap kalau kerja. Ya pokoknya kita banyak ya suka duka bersama di satu atap itu ya. Betul. Ya, tuh. Tapi kebanyakan sukanya kayaknya Pak ya. Ya kebanyakan sukanya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Aduh, ya ampun. Perjalanan hidup beliau ini ya sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk menjadi salah satu dari sekian banyak YouTuber yang alhamdulillah subscribernya bisa dicek ya, Ridwan Devan ya channel tuh bisa dicek tuh sama kalian tuh. Pokoknya kalau kalian ini masih single tuh bisa kontak aja. Bisa dilihat tuh guys, pokoknya luar biasa ya. Berapa tahun dulu di Toserba itu? 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun dia ya sama kita buat film, sampai kita buat film buat festival juga ya. Betul. Walaupun tuh menang gitu, tapi ya kita udah partisipasi ya. Betul. Untuk bisa mengikuti itu. Ada gambarnya Pak, masih ada? Ada filmnya. berarti harus diliatin dong. Ya, ini saya liatin. Ini film ini emang plagiat dikatakannya. Plagiat. Menceritakan bagaimana seseorang Ridwan Devan ini yang tadinya malas-malasan bisa Sukses gitu ya, Pak. sukses. Ya mungkin itu salah satu doa Salah satu gitu. doa juga kan. Jadi iya, emang kan? sesuai kayak perjalanan saya Pak jadinya Pak. Betul. Nah, bisa disimak nih. Set. Ini adalah Asep. Dia adalah anak yang selalu menganggap remeh setiap pekerjaan. Asep memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi pengusaha yang sukses. Akan tetapi, dia tidak peduli dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari, ketika jadwal kerja, Asep tidur. Istilahnya menyelam sambil minum air ya, dilelap.
Dilelep. Tilelep. Jadi Kak Ridwan ini ya pokoknya sama dia. Pokoknya ada informasi di mana dia. Ya. Ya, saya ngasih saran kayak ikut casting gitu kan. Ikut audisi musik ya. Karena kan kalau masih di sana daerah Cirebon, Kuningan, paling Majalengka. Iya gitu. Saya ikutan pasti. Walaupun nggak dapat. Ceritain di mana dong itu waktu pertama kali itu yang di mana sih? Dharma itu di mana tuh? Oh, yang di Dharma itu alhamdulillah itu waktu itu saya masuk final itu, Pak. Oh, final ya? Waktu itu cuma gak dapat juara 1 tapi gak apa-apa sih. Udah masuk 10 besar aja itu udah luar biasa buat saya. Saya masih punya rekamannya. Masih ada juga? Ada. Oh iya, boleh dong. Kita bongkar. Masih ada apa itu, Pak? Masih. Saya simpen di mana? Ini di drive. Saya memutuskan untuk menjadi salah seorang juga seperti dia. Karena Kabita, guys. Kumaha tuh? Sebenarnya KP itu udah dari dulu sebenarnya punya YouTube. Ya, waktu itu belum fokus kita nge-YouTube, hanya sebatas Selingan doang. ya, main-main. Main-main doang. Ya, pokoknya itu menyelam sambil minum air, bisingnya menang lauk gitunya, guys. Betul banget. Tadi film-film kita buat, film-film pendek buat gitu ya, animasi ya, film-film visual effect kita buat. Walaupun burik lah, terus terang aja burik itu kan. Ya gitu, pokoknya ya panjang lah perjalanan lumayan 3 tahun ini sampai beliau memutuskan untuk keluar dari Toserba tersebut dan mencari jati diri. Nah gitu. Nah inilah, betul. Ya pertama di mana Pak? Katanya jualan sendal dulu. Jualan buah dulu, Pak, di buah dulu, Jakarta. Ya. Saya kan nekat di Jakarta nih, Pak. Ya. Waktu itu. Karena ke Jakarta tuh kenapa sih, Pak? Karena emang saya keinginan tuh pengen menyalurkan keinginan saya. Saya tuh emang senang di musik. Saya tuh dari kecil, Pak, itu tuh keinginan tuh udah besar banget. Pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis entertainment lah ya. Ya. Kayak gitu. Pokoknya sampai ke Jakarta, ya alhamdulillah. Saya tuh yang penting, sebenarnya sih gak ada saudara gitu ya. Mungkin gak tahu dari keluarga, gak ada yang ngasih tahu. Yang penting saya tuh ngerintis sendiri di Jakarta. Saya ikut dagang buah sama salah satu saudara. Bukan saudara sih. Ya gitulah. Pokoknya di situ ada cerita yang jangan dibongkar ya. Halo motor. Pokoknya di sana tuh saya tuh emang ikut kerja sama beliau kayak gitu, dan di sana tuh 1,5 tahun, Pak. Saya tuh gitu. kerja tuh, dan itu kerja, Pak, luar biasa banget. Saya tuh kerja dari subuh. Subuh tuh saya tuh udah ke pasar pagi tuh, Pak. Ya kan melewat trail. Jadi saya didorong, Pak, pakai gerobak. Pasar pagi biasa. Sampai jam 11, jam 12. Itu saya pulang lagi ke pasar sore, didorong lagi, Pak. Kayak gitu, dan di sana tuh saya pasang-pasang lagi buah-buah, saya pindah-pindahin. Itu sampai malam, sampai jam 10 malam, 11, jam 12 malah. Itu lama di situ? 1,5 tahun, Pak. Dan sampai dari sana saya keluar juga, karena emang keinginan saya tuh ke Jakarta tuh bukan untuk itu sebenarnya, itu cuma buat jadi jalan jembatan doang. Saya ngikutin hati, Pak. Ya betul. Ngikutin kata hati. Saya udah bilang ke mama gini-gini, pokoknya saya sampai nangis juga, Pak, waktu itu. Saya harus gimana? Sampai waktu itu saya memutuskan untuk keluar. Ya. Saya bilang ke mama, ke si bos itu, saya mau keluar, Pak, saya mau pulang. Padahal apa, Pak? Saya tuh gak pulang. Gak pulang ke sini, saya pulang ke rumah. Saya tuh di Kota Tua. Kota Tua ya. Orang Jakarta pasti, Jabodetabek pasti tahu Kota Tua. Saya belum. Saya tidur di Kota Tua tuh 1 bulan lebih, Pak. Tidur di depan gedung. Kalau dulu kan sampai jam 4 sampai pagi itu masih bisa, Pak. Kalau sekarang sampai jam 10 tuh udah gak bisa. Saya tuh di sana, Pak. Saya ikut ngamen sama anak-anak di sana, jualan kopi, dan saya juga ikut jadi apa? Ikut RCTI. Ya tuh. Jadi kayak apa ya namanya tuh? Penonton kayak gitu. Karena saya pengen tahu tentang dunia film kayak gitulah. Penonton bayaran ya. Penonton bayaran.
keajaiban waktu itu gini Pak, bukan keajaiban sih disebutnya. Ini saya cerita ini saya kayaknya kalau di media baru di sini doang. Jadi waktu itu ketika saya tidur di Kota Tua itu Pak, 1 bulan lebih, otomatis saya udah gak punya duit. Duit itu bekal dari yang saya kerja di buah, ya kan. Dan setelah itu tuh waktu itu tuh terakhir banget saya udah gak punya duit. Sore-sore saya nelpon ke mama tuh, Ma, Ridwan nyerah deh. Itu sedih banget Pak. Nyerah deh hidup di kota gitu kan, pengen untuk menyalurkan keinginan tuh susah gitu kan, sedih banget itu. Sampai-sampai kata mama sore-sore tuh, ya udah kamu besok pulang ditransfer buat ongkos. Berarti saya otomatis semalam lagi Pak di Kota Tua. Iya kan. Malamnya itu Pak, mungkin Allah tuh mungkin belum menghendaki untuk saya pulang. Jadi waktu itu saya waktu lagi tiduran gitu kan sambil ngelamun sendiri Pak, saya gak ada temen. Aslinya itu ada seumuran kurang lebih 35 tahun pemuda. Dia datang menghampiri, dia kerja di gudang garam, sekarang dia udah almarhum Pak. Dia yang nolong saya salah satunya. Dia bilang kayak gini, Nak, katanya perasaan dari kemarin saya lihat di sini terus. Ternyata dia udah maksudnya udah apa namanya, udah tahu ya. Sampai ngobrol lah Pak, gak apa-apa, saya gak punya tempat tinggal di sini, punya saudara gitu, saya gituin. Dari sana udah makan belum? Terus kata saya tuh belum. Wah Pak, gak ada duit. Itu benar-benar semalam itu nunggu mau pulang besok Terus kata dia yaudah kita makan pecel lele. Ngobrol di sana gini-gini sampai intinya Pak, dia tuh kayak gini, saya bakal kasih kamu duit 500.000 nih duit, pakai buat tempat tinggal, cari di daerah sini. Jadi dulu saya tinggalnya tuh di Mangga 2 Square, dekat di sana. Kayak gitu. Saya waktu itu langsung nyari-nyari duit. Dan dia waktu itu udah segitu doang. Itu dia cuma ngasih itu untuk bulan besok kesananya itu kamu berusaha sendiri. Allahu Akbar, mudah-mudahan jadi pahala buat dia dalam amin, kubur. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Diselamatkan dari kubur ya. Amin. Ya emang salah satunya dia yang kerja di gudang garam, dia baik banget orangnya. Dan ya sekarang udah gak bisa ketemu lagi karena emang beliau udah gak ada. Siapa namanya Pak? Namanya itu Yakub. Nah, kita kirim hadiah Fatihah sama beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dan setelah itu Pak, barulah saya kan punya tempat tinggal. Ya, alhamdulillah. Dan dari sana saya tuh harus mikir dong, gimana harus nyari duit. Ya kan, karena jadi penonton bayaran cuma 20.000, gak cukup buat balik tuh gak cukup. Saya berpikir untuk gimana ya cari duit. Mama nawarin di sini ada yang jual sendal, bos di sini. Nah dia di Kampung Rambutan, masih orang kampung sini, beliau. Nah jadi saya tuh ya udah kamu datang aja ke Rambutan. Jadi saya tuh ya udah bener tuh, saya datang ke Rambutan. Pas gitu saya lihat emang banyak sendal tuh. Jadi sendalnya tuh saya ambil dulu, nanti kalau misalnya udah laku baru di store. Ya gitu. Kayak gitu. Saya Pak itu pagi ke pasar pagi Pak. Saya diangkut tuh 4 kodi Pak. 80 sendal. Itu pakai apa namanya? Pakai yang tas yang ini tuh yang lepis gitu. Iya. Saya gini-gini Pak sampai ini hijau. Sampai hijau gitu. Biru karena emang setiap hari kan. Berapa kilo itu kira-kira? Berapa? Ada 50 kilo? Enggak nyampe sih. 4 kodi kira-kira berapa tuh 80 sendal pasang. Nah, segitulah. Nah, segitulah pokoknya lumayan lah kayak gitu ya. Tapi kan kalau keseringan pasti ini pasti berbekas, Pak. Kayak gitu dan ya 6 bulan saya berproses di sendal sampai akhirnya tuh sendal lenyap semuanya, kagak ada yang maling. Ini sebenarnya cerita lucu juga ya gitu kan. Ya karena Ridwan depan itu satu ya humble dia orangnya. Terus percaya sama orang siapa saja yang ketemu. Saya tuh terlalu mudah mudah percaya gitu. Tapi di situ jadi pelajaran lah gitu. Jadi kan. pelajaran, jadi harus hati-hati. Gitu. Harus hati-hati karena di kota itu tidak semuanya gitu kan, tidak semuanya. Banyak yang baik, jadi tidak semuanya juga. Ternyata tuh Pak, yang saya tuh berpikirnya selalu ke orang tuh berpikir positif gitu ya, gak pernah berpikir negatif. Sekarang jadi benar-benar hati-hati banget sih sama orang. Kita kembali ke flashback lagi nih. Oke. Ke belakang ya. Pertama saya juga berduet dengan dia nih di dunia perfilman. Betul. Ada kan filmnya yang ada. Apa nih? Kita duet bareng. Pernah kita masuk satu frame?
Nggak ada kayaknya ya. Kayaknya enggak ya. Nggak ada. Saya di belakang layar terus ya. Di belakang kamera dia mah. Iya. Kebetulan saya tuh nanti tuh mau ada video klip Pak. Ya betul. Video klip tuh insya Allah nanti yang digarap tuh sama Pak Kepoy. Saya mau percayain ke dia. Satu album ya. Enggak, single yang kedua. Oh, single yang pertama kedua. kan yang Cinta Mata Lagi tuh. Ku jatuh cinta lagi teng 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 teng. Nah itu sampai bisa rekaman di situ itu di mana tuh sampai kenal siapa Mas Anton. Mas Anton. Nah, itu. Itu tuh orang-orang baik semua tuh Pak Kepoy, Mas Anton tuh benar-benar orang yang sampai sekarang silaturahmi saya tuh yang paling kuat itu Pak. Jadi lagu-lagu yang Cinta Mata Lagi itu tuh ciptaannya Mas Anton. Termasuk yang single kedua juga yang Aku Cinta Dia. Itu yang insya Allah bakal digarap sekarang ini Pak. Amin amin amin. Sukses ya. Amin. Luar biasa pokoknya. Langsung ya kita ke dunia peraktingan ya. Tadi jual sendal. Nah langsung kita kan kemana tuh? Peraktingan nih. Ke peraktingan. Persinetronan. Di mana tuh ceritanya bisa masuk sinetron? Saya tuh emang dulunya sih gak ada keinginan buat ke sinetron ya Pak. Iya. Karena saya tuh lebih ke musik. Ya kan nyanyi. Cuman saya tuh berpikir gini. Saya tuh kalau gak mencari jam terbang lain, hanya terfokus di sini untuk di musik, susah. Kenapa sih saya gak coba mencari jam terbang lain dengan masih seni? Termasuknya kan kalau sinetron itu seni Pak. Iya. Seni peran. Ini keren. Ya. Kayak gitu. Nah saya tuh berpikir, ayo udah deh saya coba untuk masuk ke dunia itu deh. Kayak gitu ceritanya tuh panjang banget dan benar-benar sampai pernah bengkak Pak kaki itu karena emang saya tuh berjalan jauh banget ke tempat lokasi syuting. Karena saya nyari-nyari lokasi syuting itu benar-benar saya tuh gak punya link. Kalau sekarang mah banyak WhatsApp gitu ya, banyak Grab. Kalau dulu mah saya belum bisa. Saya tuh jadi jalan kaki Pak. Itu saya tuh waktu ke jalan kaki pertama ke tempat syuting itu ke Anugerah Cinta. Dan itu tuh saya tuh jam 8 malam Pak. Saya itu benar-benar nekat sama si Irfan yang orang Bogor. Pasti kalau si Irfan nonton dia tahu. Irfan, saya tuh berjalan sama dia tuh dari Ragunan ke Jagakarsa. Sebenarnya tuh kalau udah tahu pasti deket Pak, jalan kaki juga. Karena saya nggak tahu, jadi saya muter-muter di sana. Karena kan ada rel kereta api juga ya. Jadi harus muter Pak. Jadi dari jam 8 saya tuh nyampe jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam saya nyampe ke tempat itu. Gerbang itu tuh udah ditutup. Masih dibuka tapi kata satpamnya udah selesai. Kalau mau besok aja ke sini lagi. Pak, saya gak punya duit waktu itu. Itu jalan kaki itu benar-benar itu banget itu. Perjuangan bener Nekat ya. banget. Bener ya. Sampai ini Pak ada cerita ini juga nih di sini. Pas pertama banget aku pengen ikut ke syuting itu kan. Otomatis saya kalau pulang lagi jauh Pak. Mau naik apa? Duit juga gak ada, ya kan? Otomatis saya tuh nyari tempat gardu gitu Pak. Jadi kayak tempat bos pinggir jalan. Nah saya tidur di sana. Itu juga gak tidur Pak. Dan itu malam itu Pak. Gak tahu saya kenapa ya. Itu ada suara anjing tuh 3 suara. Itu terus bersamaan. Yang pertama yang satu dulu, kedua, ketiga. Itu dan banyak pohon-pohon besar banget di sana. Jadi saya gak bisa tidur Pak. Jadi seakan-akan kayak ada setan gitu di belakang saya tuh. Emang di situ banyak pohon besar juga di Jakarta? Banyak. Ada di sana tuh yang di Jakarta ada jalan sepat itu. Emang di sana tuh ada di belakang itu pohon-pohon gede, di depan juga ada rumah tapi rumah-rumah kayak rumah-rumah Kumuh-kumuh diisi tapi agak gitulah pokoknya. Pokoknya dari sana gak bisa tidur sampai saya tuh udah keluar kesang, udah keluar apa, cuma nunggu besok doang Pak. Akhirnya saya nunggu jam 2, jam 3 ada yang tarihin tuh masjid ngaji. Nah saya samperin tuh ke masjid ya kan. Ke masjid sambil nunggu sholat subuh. Terus saya juga udah gak kuat banget karena ngantuk banget gimana sih. Kayak gitu dan udah sholat subuh Pak. Ya Allah ini cobaan lagi, ujian. Saya tuh karena ngantuk banget Pak. Ya kan nunggu jam 10 katanya kan mulai film itu. Saya tuh mau tidur di luar di dekat itu WC, bukan di dalam Pak. Kalau di dalam mungkin iya mau dimarahin juga gak apa-apa. Ini di luar dekat WC kok. Saya sama marbotnya saya dimarahin. Plak. Siapa yang ngizinin kalian tidur di sini? Kalian udah lapor RT belum? Udah kalau saya ada apa-apa di sini kalian mau tanggung jawab gak? Di sana tuh Pak saya belum aja setengah jam saya tidur Pak, baru jep banget gitu ya. Langsung saya minta maaf doang si bapak, saya minta maaf. Dari sana ya udah saya tuh diusir saya balik lagi ke tempat yang syuting itu. Nunggu sampai jam 10 Pak, ada warung. Saya ada duit cuma berapa ribu Pak, si Irfan cuma buat rokok doang kan. Saya beli ale-ale doang tuh. Saya mah gini tidur sampai jam 10 di meja itu. Jadi
Oke, jadi sekarang tuh udah tuh jam 10. Heeh. Ada tuh yang syuting mulai datangan. Ya, heeh. Aku dibangunin sama Irfan. Katanya, Van ini udah ini, Pak. Ah, di sana tuh udah ini banget, Pak, atau gimana sih, gak mandi gak apa. Tapi saya mah karena emang dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan tekad, Pak, keinginan yang besar, sampai akhirnya alhamdulillah Allah tuh ngasih jalan buat saya. Alhamdulillah. Beneran asli. Jadi ketika emang shot udah itu udah mau mulai, saya masuk gerbang ditanya dulu tuh sama satpam. Padahal udah tahu itu semalam tuh satpam. Ah, mau kemana kalau misalkan mau nonton doang mah nggak bisa di dalam, harus di luar. Sedih gak, Pak? Sedih lagi, Pak, saya harus gimana gitu. Sampai dari sana tuh saya tuh cuma lihat dari luar aja kan sama si Irfan di gerbang itu. Terus sama Jarwo bertiga itu. Itu si Jarwo yang teman dari Kuningan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, dari sana tuh terus ya udah. Gak lama dari sana tuh udah Pan, kata aku tuh mau gimana? Itu mau pulang aja apa gimana? Si Irfan yang nanya ke saya, tunggu dulu Pan, bentar aja. Tunggu aja dulu, lihat dulu. Gak lama bapak-bapak tuh datang. Itu bapak-bapak berjasa juga tuh. Bapak-bapak datang, dia nanya, nah mau pada kemana? Mau nonton, Pak. Terus kata saya, Pak, saya ngeberaniin ngomong, Pak. Di sini saya mau jadi extra figuran, gak apa-apa, ini cuma lewat-lewat doang. Kayak gitu. Terus kata dia, kalian serius? Serius, Pak, ternyata di agensi, Pak. Agensi itu orang. Ya kan, yang nolongin itu agensi ternyata. Dan ketika itu, pas dari sana tuh, saya tuh langsung, oh yaudah, kalian masuk. Wow, dimasukin dong, Pak, yang ternyata saya diusir. Ya kan? Dimasukin tuh, kata si bapak itu, ya udah masuk. Ya udah masuk. Saya langsung kasih makan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya dia mandi dulu ya. Saya mandi dulu tuh, Pak, karena kalau dulu, aduh ya Allah. Lecek ya kamu Lecek Jakarta, banget, aduh ya. apalagi Jakarta, apalagi jalan kaki panas-panasan. Nah, dari sana alhamdulillah saya banyak belajar di dunia film gitu ya. Sampai alhamdulillah juga dipercaya jadi pemeran utama. Jadi mungkin kalian gak bakal tahu sebenarnya sih saya tuh gak mau cerita soal ini. Cuman ya ini perjalanan sih. Kayak gitu, saya pernah ke film kayak gitu dan ya seperti itulah. Nah, terus ini kita kembali ya ke masa lalu nih. Flashback lagi. Set. Nah, itu kan berarti ada yang mengangkat sebelumnya itu ya. Ataupun maaf, Tos Serba, terus film-film yang kita buat. Ini yang belum tahu, sebelum Nah, ke Tos Serba, Pak, sebelum saya kenal Bapak nih, Ya. saya tuh ngamen di Bandung. Nah, itu dia. Saya ngamen di Antapani itu. Katanya pernah mondok ya? Pernah mondok. Nah, santri dia. Santri tapi ya Allah, sayanya nakal. Nakalnya ke musik, Pak, dari dulu. Sampai saya lagi mesantren aja saya bawa gitar. Padahal udah di ini sama Ustadz berapa kali saya tetap aja bawa gitar. Karena gimana sih ya Allah. Gitulah. Ya itu pertama ngamen. Itu lama ngamen, Pak? Lama ya? Nah. Lama saya ngamen. Sampai saya pernah dikejar sama Pang. Karena saya gak ini kan, gak gabung. Gabung ya. Jadi saya mah ilegal ngamen yang tanpa ini. Oh gitu ya. Jadi emang harus ada lisensi gitu. Ada lisensi tetap Pak. Kayak gitu, ada gabungan kayak gitu. Kita gak bisa sembarangan. Tapi alhamdulillahnya karena emang ada teman orang Bandung juga, jadi dia yang nginiin, tapi kabur sama tetap, cuma kan dibawa ke rumah. Jadi gak kena sama mereka anak-anak Pang itu. Nah, sedikitnya mungkin saya punya mental nih. Kok banyak nih yang nanya, kok Bang Devan mentalnya kuat banget sih nyemperin cewek gini-gini. Karena saya belajar dari ngamen itu, Pak. Saya ketika ngamen juga emang kayak gitu, Pak, terkadang nih. Ada cewek nih, teteh punten, maaf ya saya mau nyanyiin buat teteh det. Sebenarnya sih udah gambaran ke yang prank-prank sekarang. Ya gitu. Itu tuh menjadi suatu kekuatan mental saya, bisa sekuat, bisa seberani itu untuk mendekati cewek-cewek cantik. Ya gitu. Ya, pokoknya kalau kalian ingin mentalnya tidak seperti mental tempe, tahu, ya praktek ya, jangan diam aja. Harus berani. Harus berani mencoba walaupun salah, no problem guys ya. Ya, ini hanya sekelumit pengalaman masa lalu dan mungkin nanti kita bisa baiki masa depan seperti apa gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih luar biasa lagi, tambah sukses lagi ya. Amin. Buat Ridwan Dipan gitu. Intinya ya kita bener kata Pak Kepoy tadi, gak boleh menyempelekan orang. Ya, itu gak boleh Pak. Benar. Ini kerasa banget saya tuh orang-orang pada menyepelekan, pada ngehina, mana ada sih lu dari kampung dedet gini-gini, pada jangan, gak perlu kita harus balas dengan prestasi aja, dengan apa, dengan hasil. Nah, orang juga lihat. Sekarang kan mereka jadi malu sendiri ya.
Oh, gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Teman-teman saya banyak yang kayak gitu Pak. Gini-gini. Tapi alhamdulillah. Oke guys, langsung saja ya. Kita cut demikian. Jadi apabila kalian suka dengan kontennya, like, komen, share, dan terakhir tuh tombol merahnya padamkan. Oke guys ya. Oke, akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.